kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk Tuhan yang sudah mengantar kami kemari. Kami boleh datang dengan kesehatan. Kami boleh datang dengan kebaikan daripada Tuhan yang kami boleh rasakan sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa. Kami lebih bersyukur lagi kami akan dengarkan nasihat firman Tuhan. Supaya pola pikir kami diubahkan, kelakuan kami diubahkan, dan hidup kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap terima nasihat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Buka bersama dengan saya Yesaya 48 ayat yang ke-18. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Kita akan belajar, ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Yesaya 48 ayat 18 dikatakan di sana, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sekali lagi saya bacakan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, saya mau nanya, kalau ditanya satu pertanyaan kepada saudara, kira-kira momen apa dalam hidupmu yang membuat engkau sukacita? Kira-kira kejadian apa atau peristiwa apa yang engkau alami yang membuat hatimu tuh bersukacita? Atau yang paling membuat engkau sukacita? Pasti jawabannya banyak. Ada yang berkata, oh pas waktu saya dapatkan uang. Oh pas waktu saya ngalami sesuatu yang orang lain gak ngalami, tapi saya ngalami. Ada. Tapi kalau itu pertanyaan ditujukan ke saya, apa yang membuat saya bahagia hanya satu. Pada waktu Tuhan menjawab doa saya. Cuman itu. Pada waktu Tuhan menjawab doa saya, itulah momen yang paling membuat saya sukacita. Kenapa? Tatkala Tuhan menjawab doa saya, berarti ada sesuatu beban yang selama ini tidak bisa saya atasi, karena itu di luar kekuatan saya, tapi Tuhan mengatasinya itu bagi saya. Itu membuat saya sukacita. Nah, saya percaya kita pun juga mengalami hal yang sama, bukan? Pada waktu doa-doa kita dijawab, hati kita bersukacita. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, kenapa doa itu dijawab? Itu dia. Banyak orang ingin doanya dijawab, tapi tidak tahu kuncinya apa. Kuncinya hanya satu, yaitu taat. Kalau engkau taat, maka sangat mudah Tuhan menjawab doa saudara. Yang mengerti katakan amin. Maka tadi firman Tuhan katakan, jikalau engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Janji Tuhan bukan cuma sekedar Tuhan menjawab doa kita sesekali, tapi tiap hari bisa terjawab itu doa. Kalau kita apa di sana dikatakan? Apa saudara? Hah? Memperhatikan perintah-perintahnya. Kalau kita taat setiap hari, gampang diatur Tuhan. Tuhan pun gampang memberkati kita. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang taat. Karena jujur banyak orang berkata, saya sudah taat kok Pak, saya ke gereja, saya ikut firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar taat itu seperti apa. Kita akan masuk bagian demi bagian supaya pemahaman kita bisa tertata dengan baik. Kita masuk yang pertama. Apa itu taat? Apa itu taat? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat itu adalah tunduk atau patuh. Tunduk atau patuh. Kalau kita mendengar kalimat tunduk atau patuh, kesannya kita masih masih ngambang ya. Tunduk itu kayak apa? Patuh itu kayak apa? Nah, hari ini kita akan belajar contoh dari kisah Alkitab untuk bisa mengerti taat itu kayak apa. Buka Lukas pasal 5. Lukas pasal 5. Kita akan belajar di sini contoh ketaatan daripada Petrus, dan di sini kita akan bisa simpulkan taat itu kayak apa sih. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 5 dikatakan di sana. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kita tahu bersama waktu itu Tuhan habis mengajar orang banyak. Setelah ngajar,
Lalu dia berkata kepada Petrus, Simon, tolong bawa perahumu itu ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu di sana. Lalu Petrus berkata apa? Guru, sudah sepanjang malam kami susuri pantai ini dan tidak ada ikan. Saudara, kita harus tahu, Petrus bukan baru kali itu jadi nelayan, tidak. Dia sudah lama jadi nelayan. Bahkan dia berangkat dari keluarga nelayan. Dari kecil dia sudah nelayan. Otomatis naluri kenelayanannya itu tajam. Dia tahu musim ikan, dia tahu cara nangkap ikan, dan tempat berkumpul ikan banyak di mana, dia tahu. Dan hari itu semua ilmu tentang ikan dia sudah kerahkan dan hasilnya nol. Petrus seolah-olah mau berkata kepada Tuhan begini, Tuhan, tempat yang kau suruh itu pun kami dari sana tadi, dan itu tidak ada ikannya. Apakah sampai situ berhenti perkataan Petrus? Perhatikan kalimat selanjutnya, ini yang bagus. Ayat yang kelima itu. Tetapi karena engkau menyuruhnya, itu dia. Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi seolah-olah Petrus berkata, okelah Tuhan, karena memang kau yang suruh sekalipun gak masuk akalku, tempat yang kau suruh itu aku sudah lihat dengan mata kepala kau sendiri, tidak ada ikan. Okelah, tapi karena kau suruh, aku akan lakukan juga. Sini kita belajar. Arti taat adalah menempatkan firman Tuhan di atas logika dan perasaan. Itu taat. Menempatkan firman Tuhan di atas logika dan perasaan. Jujur saudara ya, kita ini kebanyakan kesulitan melakukan firman Tuhan itu ada 3 alasan. Yang pertama, tatkala firman Tuhan atau perintah Tuhan itu tidak masuk akal. Itu susah kita lakukan. Contoh, kita disuruh ngampuni orang yang bolak-balik nyakiti kita. Itu gak masuk akal. Yang kedua, kenapa kita sudah lakukan perintah Tuhan? Karena perintah itu mengandung resiko yang besar. Resiko yang berat. Ini sulit. Contoh, kita disuruh nginjili orang yang benci Yesus. Itu sulit saudara. Susah kita lakukan itu. Atau yang ketiga, kenapa kita sulit lakukan perintah Tuhan? Karena perintah itu berkaitan dengan desakan kebutuhan. Berkaitan dengan desakan kebutuhan. Contoh, kita punya uang katakanlah 500 ribu. Satu-satunya kita punya. Tiba-tiba Tuhan suruh kasih ke orang lain. Itu susah itu. Susah itu. Ya. Tapi kalau saudara nurut, mujizat pasti akan terjadi. Amin. Ya. Makanya dikatakan taat itu adalah menempatkan firman Tuhan di atas logika dan perasaan. Jadi taat itu bukan berarti karena kita ke gereja, kita doa, bukan itu taat saudara. Taat adalah menempatkan firman Tuhan di atas logika dan perasaan. Itu arti taat. Yang mengerti katakan amin. Amin. Oke, kita masuk yang kedua. Bagaimana untuk bisa taat? Tadi kalau kita sudah tahu arti taat seperti itu, terus yang kedua, bagaimana untuk bisa taat? Hanya satu untuk bisa taat. Rasa hormat kita, rasa kasih kita harus lebih besar ke Tuhan daripada yang lain. Cuma itu aja. Rasa hormat kita dan rasa kasih kita, rasa penghargaan kita ke Tuhan harus lebih besar daripada yang lain. Ini saudara ya. Kita ini tiap hari harus ngambil keputusan. Gitu. Kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Ya. Nah, kalau pilihan-pilihan itu gampang untuk kita milih, enak. Tapi kalau sudah pilihan itu sulit dua-duanya dan kita harus memilih. Kalau engkau ingin taat, engkau akan pilih yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, contoh misalnya kita disuruh milih antara Tuhan dengan keluarga, susah itu. Antara pacar dengan Tuhan, itu agak susah. Tapi kalau kita menghormati Tuhan lebih daripada yang lain, saya yakin kita pasti gampang milih. Kita akan pilih apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Ya, coba kita buka Matius 10. Matius pasal 10. Ayat yang ke-37. Ini orang yang taat yang bisa lakukan ini. Kalau dia menghormati Tuhan lebih daripada yang lain, dia sanggup lakukan ini. Matius 10 ayat 37 dikatakan di sana, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, di situ huruf besar ya, itu Tuhan Yesus. Ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kita disuruh milih. Pilih keluarga, orang tua, atau Tuhan. Kalau kita betul-betul menghormati Tuhan lebih daripada yang lain, saya percaya kita lebih milih Tuhan. Amin. Ya, contoh-contoh. Ini perlu contoh ini. Saya sekitar tahun, saya lupa 2001 apa 2002 itu, saya diusir oleh orang tua saya. Karena saya menegur jimat bapak saya. Bapak saya dulu sempat kena pengaruh teman-temannya. Ya.
terus pelihara jimat. Dan jimat itu saudara membuat keluarga kami terganggu. Waktu itu tempatnya ada di Jakarta, rumah nenek. Bapak saya habis pensiun, terus ada bikin usaha di Jakarta, bertempat di rumah nenek saudara. Nah itu pakai jimat. Itu membuat akhirnya mama saya itu bolak-balik kecekek. Ada orang tinggi besar hitam, gondoruo gitu saudara di rumah. Maka itu suruh cekek mama saya. Terus nenek saya itu tempat tidurnya goyang-goyang sendiri saudara. Bayangkan saudara, rumah kayak gitu udah film horor saudara. Nah, mama sudah cerita ke saya segala macam. Nah saya udah ambil putusan, saya sudah doa Tuhan, aku mesti ngomong ini. Ya. Nah masalahnya saudara, bapak saya itu tidak bisa dikritik. Bapak saya itu di militer. Begitu dikritik langsung, saya sudah tahu lah nanti munculnya seperti apa sikap bapak saya sudah perkirakan. Ya. Saya udah bilang sama mama saya bilang, nggak usah ngomong so, nanti kalau kau ngomong mama dipukul. Mama saya memang bolak-balik dipukul. Saya bilang, Ma, kalaupun nanti saya nggak ngomong, kacau kita, saya tantu di rumah ini. Akhirnya sudah saya ngomong saudara, saya ambil waktu yang tepat, pas siang hari itu habis makan siang, saya lihat bapak saya lagi tenang di ruang tengah saudara ya. Saya langsung datangi. Saya ngomong sama orang tua saudara, saya nggak pernah nada tinggi, selalu nada rendah, karena saya tahu ini orang tua. Apalagi ini ngadapi masalah yang serius, otomatis saya atur kata-kata saya yang paling sopan dah sudah. Saya ngomong sama bapak saya, Pak, itu jimat di kamar, itu tidak baik Pak. Itu ganggu mama, ganggu nenek. Saya ceritakan saudara. Oh singkat cerita saudara, bapak saya langsung mutap. Bapak saya langsung bilang gini, oh jadi mentang-mentang kau sudah karismatik kau ngatur aku ya. Bapak saya nggak suka karismatik saudara. Langsung ditunjuk-tunjuk kepala aku. Mentang-mentang kau sudah, wah, kau siapa kau itu? Bapak saya sudah marah gitu, mama saya nangis. Lalu dia masuk kamar saudara, jimatnya itu saudara ya, itu berupa ada beberapa cincin, sama ada satu kresek tanah kuburan. Tidak tahu itu kuburan dari mana, nggak ngerti saya. Lalu dia ambil satu kresek itu dibanting ke muka saya, makan sumpel kebuah saudara. Makan itu sumpel ke mulutmu itu. Terus saya gini saudara ya, yang paling sakit itu bapak saya bilang gini, kau keluar dari rumah ini dan kau bukan anakku lagi. Wah itu sakit saudara, itu sakit itu. Saya waktu dilempar tanah itu ke muka saya tahan begini saudara, itu nggak sakit. Tapi begitu dibilang kau bukan anakku lagi, wah itu sakit saudara. Itu sakit itu. Lalu akhirnya bapak saya keluar dari rumah, naik mobilnya, nggak tahu pergi kemana. Mama saya nangis. Nenek cuma terdiam saudara. Mama saya sampai bilang, tadi mama sudah bilang, jangan ngomong kau sekarang. Saya akhirnya minta izin ke mama saya waktu itu masih kuliah ya. Saya minta uang, beli tiket di Gambir. Pulang saya. Habis beli tiket, kembali ke rumah, karena tiketnya itu maghrib, sore saudara ya. Jadi sebelum berangkat pulang, saya sempat pamit ke bapak saya. Bapak saya sudah duduk di depan rumah, gak mau masuk rumah saudara. Saya pergi ke depan rumah, bawa koper saudara. Saya bilang, Pak, langsung pulang Pak ya. Saya mau peluk bapak saya gitu, bapak saya terus buang ludah. Keluar babi anjing semua keluar semua. Terus akhirnya saya keluar dari rumah. Ya. Sampai di Surabaya saya tidak makan 4 hari. Karena saya tidak ada uang. Itu uang kereta itu saudara, itu uang belanja mama. Semua uang itu dipegang bapak saya. Ya. Sampai di rumah, sampai di Surabaya tidak makan 4 hari, tapi puji Tuhan saya bisa tahan loh saudara. Ya. Tapi yang aneh nggak kurus-kurus juga saya. Itu yang aneh saya. Terus saudara, selama setahun tidak dikirimi uang kuliah dan uang kos. Saya berdoa hanya tiap hari. Tapi bersyukur saudara ya, kalau kita lakukan firman Tuhan, kita taat lebih mengasihi Tuhan, Tuhan cukupi semua. Tapi ingat caranya itu yang sopan. Jangan pernah ngomong sama orang tua nada tinggi saudara, itu gak pantas itu. Saya ngomong sama orang tua nada rendah sangat sekali. Sangat sopan sekali. Akhirnya apa? Begitu sampai Surabaya 4 hari memang saya tidak makan, tapi setelah itu Tuhan pelihara saya. Saya waktu itu masih sudah piket ke pelayanan di gereja Betani Manyar sebagai konseling. Intinya saudara, untuk biaya kuliah saya itu ada seorang pengusaha datang ke tempat piket saya tidak kenal itu orang, yang kenal itu ketua departemen. Lalu dia bilang gini, saya disuruh Tuhan untuk membiayai kamu beberapa bulan ke depan. Lalu dia kasih amplop, tak pulang. Itu hampir beberapa bulan ke depan saudara. Dan yang luar biasa saudara, itu yang dikasih bapak itu persis kiriman bapak saya tiap bulan. Coba, nggak kurang nggak lebih. Ya. Itu ada beberapa 6 bulan kalau nggak salah. Habis bapak itu ada lagi pengusaha yang lain. Sampai setahun. Selama setahun saudara saya doakan bapak saya terus, saya doakan. Setelah setahun genap, bapak saya datang ke Surabaya, sakitnya makin parah. Karena kekuatan gelap itu ngerogoti semua tubuhnya dia. Datang ke Surabaya, sampai dia bilang, Son,
Doakan Bapak, son. Bapak udah gak kuat. Ilmu itu menghancurkan tubuhnya, saudara. Akhirnya saya sama tim doakan Bapak saya pelepasan, dan dia mengalami kelepasan, dan lebih luar biasa, dia yang semula anti bahasa roh, hari itu kepenuhan Roh Kudus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tapi saya mau beritahu saudara ya, ada bayar harganya loh ya, ada. Saya perhatikan banyak anak-anak Tuhan selalu berkata gini, Pak, kira-kira gimana cara enaknya ya yang tidak nyinggung. Tidak ada kebenaran yang tidak nyinggung, saudara, tidak ada. Yang penting adalah kalau engkau lakukan firman Tuhan, ngambil keputusan mengikuti apa maunya Tuhan, engkau taat di situ, kuasa Tuhan akan bela engkau. Nah, untuk bisa taat, saya katakan tadi, rasa hormat kita ke Tuhan harus lebih tinggi daripada yang lain. Ya, kalau tidak, sulit kita untuk taat. Contoh lagi, ini contoh yang gak bagus. Bukan contoh yang jelek lah. Saya pernah nangani pelepasan seorang bapak yang datang ke tempat kita, pelepasan tuh perutnya kegembung. Jadi dia cerita sudah di endoskopi. Endoskopi itu masuk kamera ke mulut sudah. Itu gak ketahuan sakitnya, tapi dia kayak mau mati. Dokter bilang ini gak ada penyakit, tapi kok kayak mau mati gitu loh. Nah, waktu kita doa, cek saudara ya, waktu dalam doa Roh Kudus bisa singkapkan. Waktu kita lihat dalam penglihatan, rupanya ada kekuatan dunia orang mati di perutnya ini. Itu Roh Kudus bisa singkapkan. Saya bilang, Bapak kemana selama ini? Ya, gak usah bohong Pak, gak usah bohong lah, cerita aja lah. Ini salah Bapak ini. Akhirnya dia cerita, ternyata apa? Dia ke kuburan orang tuanya, ikutin ritual cingbing saudaranya yang masih belum dalam Tuhan. Saudara, kita ini kalau ke kuburan, hanya untuk bersihkan kuburan, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah doa di situ tuh enggak boleh, saudara. Apalagi sampai ngomong-ngomong di kuburan. Ngapain coba? Nanti baca 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14 ya. Anak Tuhan yang sudah meninggal dalam Tuhan itu langsung ke sorga, nggak ada di kuburan itu. Kalau saudara ngomong-ngomong di kuburan itu kok buka celah karena melawan firman. Makanya tidak heran banyak orang berkata, Pak saya pulang dari kuburan kok ada yang ngikutin. Nah, itu setan itu, saudara. Hati-hati. Alam roh itu luas ya, hati-hati. Nah, Bapak ini begitu. Ya, karena sungkan sama keluarganya yang belum dalam Tuhan, akhirnya apa? Ikut-ikutan sembahyang di situ. Udah kena sudah. Saudara bilang, Bapak mesti minta ampun pada Tuhan. Saudara tahu, waktu didoakan setelah dia mengaku dosa segala macam, itu dia sendawa hampir 1 jam. Sampai perutnya itu kempes. Sampai kempes. Terus saya bilang gini, Pak, kau sungkan sama keluargamu, dan lihat, keluarga yang kau sungkani, yang kau segani, apakah bisa bantu kau sakit begini? Mana ada, mereka gak bisa apa-apa toh. Ya, Tuhan yang bantu kau, saya bilang begitu. Harusnya Bapak tuh lebih sungkan, lebih hormat ke Tuhan daripada keluargamu itu. Saya bilang gitu. Yang setuju katakan amin. Mulai hari ini saudara, kalau engkau ingin mengalami berkat Tuhan, engkau ingin mengalami lawatan Tuhan, taatlah. Dan untuk bisa taat hanya satu, kita harus punya rasa hormat, rasa tunduk pada Tuhan lebih daripada yang lain. Yang setuju katakan amin. Ya. Sekarang kita masuk yang terakhir. Apa dampak kalau kita taat? Tadi kita sudah tahu arti taat. Kita sudah tahu bagaimana untuk taat, dan yang ketiga yang terakhir, apa dampak kalau kita taat? Ada 3 berkat besar. Yang pertama, Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25 dikatakan di sana. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya untuk mendengar dan melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kalau kita taat melakukan firman Tuhan, maka ada 3 berkat besar yang akan kita alami. Berkat yang pertama adalah hidup yang bahagia dan damai sejahtera. Amin. Tadi Yesaya 48 juga dikatakan, kalau kita perhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Alkitab juga katakan Yakobus 1, hidupnya akan berbahagia. Amin saudara. Contoh konkretnya apa? Kalau kita taat firman, kita bahagia. Apa? Yang pertama, hormati orang tuamu. Itu tidak bisa ditawar itu. Hormati orang tuamu. Kalau kau melawan orang tua, kualat kau pasti. Saya banyak layani sudah di bagian pelepasannya, anak-anak Tuhan yang hari-hari ini hidupnya susah. Katanya dia sudah kerja keras, memang kerja keras. Dia juga doa, sungguh-sungguh doa. Tapi kok susah ya Pak? Apa saja yang saya kerjakan satupun tidak ada yang awet. Saya pernah khotbah di Bangkalan ya. Waktu itu ada seorang bapak, habis saya khotbah datangi saya. Dia bilang, saya itu pekerja keras Pak. Saya juga, pokoknya semua yang ukuran manusia udah masuk lah. Dia bukan orang mas segala macam.
Tapi kenapa kok saya nggak diberkati ya Pak Nason? Semua apapun yang saya kerjakan di tangan saya tidak bisa nabung. Semua itu pada minus. Kenapa ya Pak? Terus saya jawab, waduh Pak saya kurang ngerti Pak ya. Coba Bapak ambil waktu puasa, minta hikmat dari Tuhan lah. Lalu dijawab begini, saya sebenarnya Pak udah tahu cuma saya masih ragu-ragu. Berapa hari lalu saya pernah saat teduh dan saya waktu baca Alkitab tertegur dengan Markus 7 ayat 10. Saya tanya, apa isinya itu? Anak yang melawan orang tua, anak itu harus mati. Loh, kenapa Bapak tertegur ayat itu? Iya Pak, waktu saya baca ayat itu saya teringat dulu saya pernah waktu kecil nyumpahi mama saya. Apakah itu berdampak ya Pak Nason? Saya jawab ya berdampak lah Pak, ya jelas itu. Ya. Melawan orang tua pasti kena kutuk saya bilang. Terus siapa solusinya Pak? Ya Bapak datang ke mama minta maaf. Minta supaya mama doakan Bapak, saya bilang gitu. Akhirnya saudara, mungkin dia kadang nggak ngerti ya cara penyelesaiannya. 2 minggu kemudian datang ke tempat kita. Dia bawa mamanya. Lalu dia bilang gini, kepada semua hamba Tuhan di sini, tolong bantu kami Pak Nason, supaya saya bisa menyelesaikan masalah saya dulu pernah nyumpahi mama saya ini. Ya tolong bantu kami. Akhirnya saya suruh Bapak itu berlutut, mamanya itu, AI itu duduk di kursi, saya suruh Bapak ini pegang tangan mamanya. Lalu saya suruh dia mencabut kata-kata sumpah yang dulu pernah dia sampaikan ke mamanya itu. Intinya sudah selesai semua, seminggu kemudian kami ditelepon untuk syukuran rumah di rumahnya. Rumah Bapak ini kebetulan daerah Semut Kali saudara, dekat ITC sana. Nah, dia cerita, sejak penyelesaian itu hidupnya berubah. Hatinya loh kok tenang gitu ya. Terus tambah lagi saudara, mulai banyak terbuka jalur-jalur untuk perubahan ekonomi. Salah satu dia bilang gini, saya itu Pak sebelum pemberesan dengan mama saya itu ada berurusan dengan satu bos besar di Surabaya untuk kerjasama. Sudah 3 bulan saya hubungi Bapak itu kok setengah mati. Susahnya bukan main. Ya. Akhirnya saya sudah ngambil pusing, saya bereskan dengan mama saya. Begitu saya bereskan dengan mama saya, loh besoknya dia telepon saya. Gitu. Coba itu kalau bukan jalan Tuhan siapa saudara? Itu jalan Tuhan. Nah saudara, di situ kelihatan saudara ya, kalau dia taat, hidupnya akan bahagia dan sejahtera. Amin. Contoh apa lagi? Kalau kita taat pasti bahagia. Jaga kekudusan pacaranmu. Di sini ada yang pacaran. Jaga kekudusan pacaranmu Mbak, Mas. Jangan main-main kalau masalah pacaran. Soalnya kenapa? Zaman sekarang untuk masalah hubungan seks udah biasa. Maaf, itu melanggar firman Allah. Ya. Ini kalau engkau mau diberkati loh. Bagi yang belum nikah, kalau engkau ingin keluargamu diberkati, jaga kekudusanmu khususnya wanita. Ya. Saya berapa kali sampaikan ke anak-anak muda, ya, jangan anggap enteng masalah pernikahan. Ya. Karena kami banyak nangani kasus rumah tangga yang nanti kalau direntet, dampaknya dari mana? Dari pernikahan yang pacaran yang nggak kudus ini. Itu banyak dampaknya. Paling banyak sering kami temukan adalah munculnya anak-anak yang autis itu loh saudara. Kalau sekarang bahasanya keren kan, autis. Padahal sebabnya itu banyak dari situ. MBA itu saudara. Makanya hati-hatilah. Hati-hati. Kalau saya cerita kasus pelayanan dulu, banyak sekali. Banyak sekali. Terakhir kami tangani ada satu orang kaya di daerah, ini satu kasus aja ya. Di daerah Graf Family sana, orang kaya. Anaknya tuh autisnya luar biasa. Nakal katanya, sudah dibawa ke luar negeri. Katanya autis itu ada virusnya lah, virus A, virus B. Saya bilang, bukan itulah. Saya sebelum berangkat saya sudah doa, Tuhan keluarga ini punya masalah apa? Saya tanya, terus Roh Kudus bilang gini, masalahnya itu di istrinya. Istrinya itu selingkuh, langsung gitu. Ada roh najis di situ. Oke, saya sudah dapat kuncinya, saya langsung jumpai mereka. Mereka cerita. Istrinya mulai cerita, saudara itu kayak gini, Pak anak saya gini. Begitu banyak sudah cerita, saya bilang, maaf Bu ya, maaf. Semua kuncinya di sini ada di Ibu. Saya bilang, diam semua. Nah rupanya mertua mereka sudah tahu masalah ini. Akhirnya setelah saya sampaikan ke itu, lalu mertuanya datang ke saya, Pak Nason minta tolong, Bapak bisa konselingi anak saya dan mantu saya di kamar sana Pak. Ternyata apa? Ya itu tadi. Rupanya waktu pacaran sudah MBA, sudah hamil duluan. Terus tambah lagi saudara, si perempuan ini ya tuh selingkuh sama laki-laki lain. Udah itu komplit. Akhirnya muncullah anak itu saudara. Anak tuh nakalnya luar biasa. Terus dibilang ini autis lah kena virus ini. Bukan virus, ini dosamu, saya bilang begitu. Saudara tahu, Tuhan masih mengasihi mereka. Akhirnya mereka datang ke tempat kita, dilayani pelepasan, pemberesan semua, minta maaf di hadapan Tuhan. Anak itu pelan-pelan berubah jadi baik sekarang.
Saudara, kalau engkau ingin diberkati rumah tanggamu, ikutlah sesuai firman Tuhan. Amin. Supaya engkau bahagia. Contohnya apa? Hidup kudus tadi. Ini cuma contoh-contoh ya, supaya saudara mengerti dalam praktek itu seperti apa. Karena orang yang taatlah yang akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Jadi itu yang pertama, berkat yang kita dapatkan, hidup bahagia dan damai sejahtera. Yang kedua adalah hidup berhasil. Engkau taat pasti berhasil. Buka Yosua 1 ayat 8. Ayat yang tidak asing bagi kita. Yosua 1 ayat 8. Banyak orang pikir ini khotbah teologi kemakmuran. Oh tidak. Ini kita lihat nanti ayatnya. Ini logis kok. Yosua 1 ayat 8. Perhatikan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Itu perlu digarisbawahi itu ya. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau engkau taat, engkau pasti akan berhasil. Amin? Gak ada amin. Saya mau nanya, saudara percaya nggak kalau kita taat itu berhasil? Percaya. Ada juga yang berkata, Pak saya sudah taat kok Pak, saya ke gereja, saya ikut pelayanan, tapi hidup saya kok gini-gini aja ya. Gak ada perubahan. Ya. Saudara, perintah Tuhan itu ada dua. Ada perintah pasif, ada perintah aktif. Diperhatikan saudara ya. Perintah pasif itu adalah perintah yang berisi larangan-larangan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, pokoknya jangan. Kalau saudara hanya melakukan perintah Tuhan yang bersifat pasif, saudara belum bisa diberkati. Karena hanya dengan di rumah saja, seluruh perintah pasif itu saudara sudah lakukan. Ya kan? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan ganggu istri orang. Ya di rumah saja sudah cukup. Tapi kalau hanya sampai di situ, engkau belum bisa diberkati. Engkau akan diberkati kalau masuk perintah aktif, yaitu mulai bertindak. Barulah akan diberkati. Nah, saya akan baca contoh ini, contoh perintah aktif yang ada di Alkitab. Perhatikan nanti. Saya bacakan saudara ya. Memperhatikan orang lemah. Nanti bisa baca dalam Mazmur 41 ayat 2-4. Terus, mengampuni kesalahan orang. Lukas 6 ayat 37. Menabur, tidak pelit. 2 Korintus 9 ayat 6. Optimis, tidak gampang putus asa. Yakobus 1 ayat 2. Terus bicara sopan dan santun dan jujur. 1 Petrus 3 ayat 10. Terus tekun dan tidak malas. Amsal 12 ayat 24. Terus maksimalkan talenta. Matius 25 ayat 14-30. Berani menghadapi kenyataan hidup, bukan penakut. 1 Korintus 16 ayat 13. Terus berani berkata tidak terhadap tawaran dosa. 1 Tesalonika 4 ayat 7-8. Terus rajin doa. Matius 7 ayat 7. Terus jaga kesehatan dan pola makan. 1 Korintus 10 ayat 23 dan 31. Saya mau nanya, orang seperti itu gagal nggak? Murah hati, ya. Dia suka perhatikan orang susah. Terus juga tidak pelit, suka nabur, rajin, sopan, tanggung jawab, maksimalkan talenta, rajin doa, jaga makan. Gagal orang kayak gitu, saudara. Mana gagal yang kayak gitu? Yang gagal itu apa? Yang malas, yang pikirannya kotor, yang selalu berbicara itu suka nipu orang. Nah, itu yang gagal. Yang saya baca tadi itu ada firman Tuhannya semua itu. Makanya saya sangat percaya yang taat firman pasti akan berhasil. Amin. Ya. Ini juga moto bagi saya. Kalau saya gagal itulah Nahason. Tapi kalau saya berhasil itu Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah buat kita malu, sudah nggak pernah dipermalukan. Kalau saya perhatikan tadi, ini semua ada dalam Alkitab, saudara. Jadi saya sangat percaya betul kata firman Tuhan. Kalau engkau memperhatikan firman Tuhan, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, engkau pasti akan berhasil. Itu iya dan amin. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi kalau kita taat, pasti berhasil. Ada ayatnya tadi. Dan ini pasti diakui dunia juga. Pasti. Nah sekarang yang ketiga, kalau kita taat, kita akan dapatkan yang satu yang luar biasa, yang paling terakhir ini. Upah yang besar di sorga. Buka di dalam Wahyu 2 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat 10. Jadi yang pertama, Tuhan akan memberkati kita damai sejahtera dan kebahagiaan. Yang kedua, kalau kita taat, kita dibuat berhasil. Ya, dibuat pasti berhasil. Lalu yang ketiga, upah yang besar di sorga. Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita.
Sesungguhnya iblis akan menemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya engkau dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, taat sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kalau kita taat, berkat yang ketiga adalah upah yang besar di sorga. Yang mengerti katakan amin. Itu akhir perjuangan kita. Kita dapatkan mahkota yang luar biasa di sorga. Jadi mulai hari ini saudara ini kasih Tuhan, jadilah taat. Amin. Jadilah taat. Maka nanti lihat pemeliharaan Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Ayat yang terakhir, mari buka Yohanes pasal 14. Ayat 13. Yohanes pasal 14, Yohanes 14 ayat 15. Bukan ayat 13, ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 15 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, maka kita pasti akan menuruti semua perintah Tuhan. Itu namanya taat. Kita tundukkan kepala dengan sikap doa, datang pada Tuhan. Saya undang rekan-rekan tim musik bisa ambil tempat. Worship leader singer bisa ambil tempat. Biarkan keyboard mengiringi lembut saat teduh kita sejenak. Semua jemaat tundukkan kepala dan tutup mata. Pada waktu engkau tundukkan kepala dan tutup mata, di situ hanya engkau dan Tuhan yang ada. Tidak ada orang lain di sana. Disitulah kita harus jujur di hadapan Tuhan. Sudahkah kita ini taat? Saudara, taat itu bukan karena kita rajin ibadah. Memang kita harus ibadah. Taat itu bukan karena kita suka doa. Memang kita harus doa. Tapi taat itu punya pengertian lebih. Yaitu menempatkan firman Tuhan di atas logika dan perasaan. Apapun kata firman Tuhan, sekalipun mungkin tidak masuk akal kita, sekalipun itu beresiko besar, sekalipun itu mungkin menyangkut desakan kebutuhan, tapi kalau kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan lebih daripada yang lain, lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Dan pada saat engkau melakukan perintah Tuhan itu, berkat Tuhan pasti ada di dalamnya. Tuhan akan memberikanmu damai sejahtera, hidupmu bahagia. Tuhan akan membuat apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil. Dan yang lebih utama, kita dapatkan upah yang besar di sorga. Tuhan, kau lihat setiap anak-anakmu yang tundukkan kepala dan berdoa. Ini kami Tuhan, dengan semua keberadaan kami. Kami minta ampun untuk semua ketidaktaatan kami Tuhan. Kami seringkali ingin berhasil, berdoa supaya berhasil, tapi pikiran kami kotor. Kami ingin supaya kami bahagia, tapi masih kompromi dengan dosa. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami. Hari ini kami sudah tahu kalau kami sungguh-sungguh perhatikan dengan teliti firman Allah. Tidak ada satupun di dalamnya yang membuat kami untuk jatuh, tidak ada. Tapi justru kalau kami taati semuanya, kami pasti akan berhasil. Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Lebih-lebih Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh menghormati Tuhan lebih daripada yang lain. Sehingga akhirnya itu membuat kami mudah untuk taat. Terima kasih Bapa, hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau. Dan hamba terbatas. Hamba berdoa untuk semua adik-adik hamba yang ada di sini. Mereka masih muda. Engkau berikan Tuhan roh takut akan Tuhan pada mereka. Sehingga mereka di masa mudanya ini sungguh-sungguh menaruh harap hanya kepada Tuhan saja. Mereka sungguh-sungguh menghormati Tuhan lebih daripada yang lain. Itu akan memberkati mereka di masa muda ini Tuhan. Sampai di masa tua mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa untuk menyempurnakan firman yang sudah disampaikan. Dan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan berkati. Serahkan kepada Pak Budi.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kalau kami kembali boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu, kami kembali boleh ingatkan ketika kami boleh menempatkan Tuhan lebih dari segalanya, untuk kami menentukan apa yang harus kami pilih dalam kehidupan kami. Itulah ketaatan yang sejati Tuhan, bukan karena supaya kami ingin berhasil, ingin diberkati, tapi terlebih daripada itu Tuhan, ketaatan kami karena kami mau menghormati Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Nason yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan mengurapi hamba-Mu lebih dan lebih lagi, sehingga dalam pelayanannya banyak jiwa boleh dimenangkan dan dibawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga berkati Tuhan pelayanannya, berkati apapun yang dia hamba-Mu kerjakan, berkati istrinya, rumah tangganya Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus. Setiap roti dan anggur yang ada di tangan kami, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan di dalam nama Yesus. Ini bukan lagi roti dan anggur biasa, tapi kami percaya Tuhan, ini adalah tubuh dan darah-Mu di dalam nama Yesus. Kau korbankan hidupmu, curahkan darah yang sudah menerima roti dan anggur, saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. di dosaku. Kau